Ada apa-apa berarti? Nah, istilah itu kan kadang boleh ditangkap aja, bunyi-bunyi boleh aja. Padahal tujuannya apa? Beribadah jangan disibukkan dengan urusan dunia. Maka mereka dua kelompok ini, yang satu benar-benar kada mau lalu dan masih Allah Ta'ala sudah selamat. Yang dua, yang padahal tidak melakukan tapi senang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang bermaksiat. Dengan yang tiga, golongan ketiga tadi itu benar-benar bermaksiat menentang kepada Allah, bermain dengan kata-katanya, dibinasakan oleh Allah, dijadikan gunung irodatan khasiin, dikutuk oleh Allah menjadi kekerahan. Bisa-bisa tuh. Makanya ada teori James Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet. Mungkin dari situ arahnya tuh. Nah, karena apa ya, kebanyakan utul fil kalam, berlebihan dalam kalam. Karena manis perkataan ini. Kita kalau sudah mulai berpandir, asik berpandir, bisa berdusta. Bila orang banyak berpandir, banyak salahnya. Bila orang banyak salahnya, banyak dosanya. Bila orang banyak dosanya, masuk ke dalam api neraka. Makanya jangan tapi banyak berpandir. Bila nampak benar atau bermanfaat, hanya berpandir. Nah, dikatakan jangan Habib Abdul Al-Haddad baik menuntut apa? Fakir, summa kul. Berpikir kecil saja ucap. Apa nama yang kita ucapkan ini, pikirkan dulu matang-matang. Bila sudah pas, hanya ucapkan. Bila ada pas, jangan diucapkan. Nah, itu rumusnya. Hendak hidup selamat, hidup bahagia, baik lawan Allah, baik lawan sesama. Jangan asal baku ucap. Itu pertama. Apalagi kalau sampai terkenal, jangan sampai lah oh si Acilan itu bore benar gitu kan. Dia sebanyak kandir juga gitu banget. Bila sudah menggelar orang Banjar bore, ya banyak kandir lebat bore. Sampai menggelar tandanya ya apa tandanya. Bila hendak selamat, ada binasa, ada susah di akhirat, jangan terlalu banyak dalam berkata-kata. Boleh aja berpandir boleh, cuma dilihat jangan sampai kada ada kebaikan atau mungkin bermaksiat dengan perkataan. Begitu juga dilihat ada manfaatnya kada ada urusan agama dan urusan dunianya. Wa fudulil ta'am, yang kedua, orang yang terdahulu, umat yang terdahulu banyak binasa karena sebab fudulil ta'am, banyaknya makan. Ujar Nabi, tempat wadah yang paling buruk itu adalah perut kita. Ujar Nabi, ujar dokter kemungkinan itu juga. Tempat yang paling buruk adalah perut kita. Maka ujar Nabi, bila hendak baik, isilah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Apa yang gitu? Coba membetulkan sekali-sekali lawan dokter, dibujurlah hadis dari dokter, nah bujur kada ini untuk kebaikan. Kalau ujar ulama sudah baik, jelas bila orang mengurangi makannya itu baik. Kenapa? Karena ketika dia mengurangi makannya, dia akan menarik kepada seseorang itu dengan nafsunya melemah dan akan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekalahan nafsu ini seperti saja ada di makan. Lihat sudah nafsu ini. Tapi kalau kita beri makan terus, manja. Bila sudah manja, koler ke ibadah. Bila sudah manja, seluruh anggota tubuhnya akan mengarahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya manja. Tapi kalau kita didik, nah kita bisa anak aja lah. Dididik, lawan kita manjakan ya Pak. Baliknya kalau dimanjakan terus,
benar. Tapi kalau sudah kita didik, nyaman kita hanya naiknya celeng vitalnya, naik sudah. Mana kita celeng juga. Misalnya, betul. Untuk hawa nafsu kita itu. Makanya dari Nabi Muhammad SAW, kita berangkat daripada perang yang kecil menuju kepada perang yang besar. Perang yang kecil disebut Nabi adalah perang Badar. Menuju kepada perang besar adalah melawan hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu itu senang dengan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Karena kata ulama, apabila orang itu banyak makannya, apabila dia tadi itu hobi di dalam urusan makannya, yugosil qalba, dia akan memperas hati seseorang itu. Jadi dampaknya apa? Kepada hati. Dampaknya kepada hati kita. Periksa orang-orang pengoler sembahyang 5 waktu itu hobi makan banget, kalau lihat. Hobi makan itu dengan apa saja yang dia makan, ada yang hobinya makan ini, makan itu dan yang lainnya. Tapi kalau sudah suruh ke ibadah, lapar. Apalagi kalau sudah nyempil, aduh, ada habis-habis tuh. Jujur aja BP rumah kan makan gak ada nasi. Nasinya dalam makan cuma sekali masuk kontol 30.000. Ntar gorengan berapa habis aja dimakan. Di antaranya orang tadi yang menyebabkan dia tadi itu binasa adalah banyaknya daripada makan. Kenapa? Wahwa ma la ya'nihi 'ala din, itu adalah sesuatu yang bisa tidak bermanfaat kepadanya di dalam urusan agamanya. Ya. Apalagi kalau misalkan sampai sesuatu yang dimakan itu daripada yang haram, yang sampai ke perutnya daripada sesuatu yang haram, walaupun kelihatannya beribadah. Jangan nanti orang dia tadi itu pakaiannya lusuh, kemudian orang itu dirinya seperti tidak terurus, kerjaannya beribadah kepada Allah tidak ketinggalan siang dan malam harinya, malamnya ibadah, siangnya puasa, tetapi makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Dari mana jalan bisa dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah mengatakan, "Kulu min rizqillah halalan thayyiban." Makanlah daripada rezeki Allah yang halal dan baik. Jadi kita suruh makan tuh yang halal, jelas halal. Kemudian pulang yang baik. Siapa cara makan yang baik? Ikuti dengan cara makannya Nabi Muhammad SAW. Boleh makan apa aja, yang penting itu halal. Tapi jangan sampai tidak baik. Nah, di antara tidak baik itu adalah fudul, berlebihan. Ya. Ulun bimbai darah tinggi, ulun kolesterol, asam lambung, minum kopi bolehlah, boleh, asal jangan berlebihan. Ulun makan ini bolehlah selama halal, boleh, asal jangan berlebihan. Makanya Nabi itu kayak Sidin mengajari makan, Sidin lewat 3 jari. Nah, 3 jari dia makan 3 jari. Nah, coba makannya di rumah makan 3 jari. Alhamdulillah kayak Rasulullah 3 jari. Jari orang Arab udah makan lebih panjang. Ya, dah 5 jari. Makan dulu 5 jari. Cuma suapan dihalusi pada biasa kayak latihan.
Ini kadang makan kadang dengan sesuatu tangan aja, kadang dengan tangan dua pulang. Wah. Untuk makan soto lewat mie ayam pulang nyambung. Untuk mie ayam patol es lewat dia pulang. Makanya dan ulama kita ini bedanya lewat wali sedikit saja. Kalau wali itu sedikit makan, kalau kita sedikit. Karena bedanya sedikit saja loh. Saya Muhammad Saman Ramadhani ya, kalau orang tuanya masuk kepada restoran, dilihat oleh orang tuanya seakan-akan sidin kada makan. Artinya apa? Sedikit benar makannya. Kita abut tuh kita hendak makan di sini, hendak makan di sini. Nang bibi juga wah datang pulang dari lagi. Mulai mana kan mengirim gojek pulang datang, Sofi pun pulang datang kirim terus makanan. Masya Allah. Mengurangi daripada makan. Itu adalah cara terbaik. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau makan posisi duduknya diatur sehingga itu benar-benar masuk langsung ke dalam lambungnya, membuat perutnya kenyang terganjal. Posisi duduknya, kaki sebelah kiri diduduki dengan pantatnya, kaki sebelah kanan dinaikkan. Itu duduknya Rasulullah SAW. Perempuan carilah duduk yang sopan, yang bisa melipat daripada perut. Tujuan itu. Jadi perut ini terlipat. Jadi keadaan benar. Kalau misalkan kita tadi itu sandal kayak ini maka sampai ke sini si ada nasi. Dibang-bang pagi. Gimana itu duduknya Rasulullah SAW. Kemudian biar Nabi makanan 2 cukup untuk orang 3, makanan 3 cukup untuk orang 4. Itu namanya makan lembar berkah. Orang bahari itu anak-anak nasi sepiring sorak, intalu sebiji belah anam, makanan kada. Wah ini seikung 2 intalunya, itu kurang 2. Ya, sama aja pada kanyang. Nah, kayaknya sudah kanyang kalau marot, lapak kalau sudah, sejarah kalau isuk datang ambulan mati wabak data syahid wa akli tayyiban yakul bududu fitur wa fil lamini. Dikatakan sudah mati, ternyata saat hidup makanan yang disantap untuk menyehatkan badannya, menggemukkan badannya, kemudian meninggal dunia, yakul bududu fitur wa fil lamini. Ternyata badannya disiapkannya untuk jadi makanan dan santapan cacing. Sama aja, cacing semua ada gagal makannya. Tak puas cacing kapan ini bertahun-tahun. Ya jadi ulun ayam itu meninggal, ayam mati disembelih nak makan habib, burung nak makan, biar mati siapa makan. Apalagi nambah maksiat kepada Allah. Kalau binatang mati jadi debu, nggak masuk neraka. Kalau manusia mati nggak bisa jadi debu. Dipertanggungjawabkan dulu apa yang pernah dia kerjakan. Kalau dia banyak melakukan dosa, saya masuk neraka dulu, berarti diajak dulu oleh Allah Subhanahu. Nah maka dari itu benar-benar jaga apa sesuatu yang masuk dalam perut kita ini. Cari yang benar-benar halal, kemudian yang benar-benar dengan cara yang baik. Jangan berlebihan di dalam makanan, begitu ya. Yang ketiga, banyaknya orang terdahulu itu juga menjadikan celaka adalah karena sebab fudulul manam, banyaknya tidur. Lagunya siapa dulu tuh? Ada artis sama rambutnya gimbal sudah meninggal, dari mana namanya? Mbah siapa? Mbah Suripka. Bangun tidur,
tidur lagi insidennya itu bang ya, banyakkan tidur. Apalagi di jam-jam yang dilarang sebenarnya untuk tidur, habis asar jangan guring lagi. Kenapa habis asar? Yurizul junun, mewariskan pikun, mewarisi gemilaan, lupa ingatan. Guringnya ketujuh habis subuh jangan guring lagi. Kenapa guring habis subuh? Yurisul apa? Fakir, mewarisi daripada fakir. Jurang bahari apa? Rizki terdahulu dipatok ayam. Kata dulu ayam bangun. Jadi bangun sebelum subuh. Habis itu asar sudah mengguring dua. Qaulullah itu paling baik. Sunnah hukumnya sebelum zuhur guring jam 11, setengah 12 waktu zuhur tidur. Itu paling afdal tidur. Karena kawan juga imbah zuhur Bang Beb boleh. Ada ulama yang mengatakan masuk juga dalam kategori qaulullah guring habis zuhur. Cuma jangan bablas. Sebelum asar bangun. Yalah, tidur siang sebenarnya yalah. Melihat keadaan. Di mana kalau lagi bekerja kita kan boleh tidur. Ya. Jadi ada waktu disisihkan untuk tidur. Malam kayak juga jangan terlalu banyak tidur. Bangun walaupun hanya 2 rakaat bangun. Banyak tahajud. Karena dikatakan seluruh kebaikan dari Allah kumpulkan dan Allah akan turunkan berikan kepada hamba yang bangun di tengah malam untuk beribadah. Rugi loh. Tiap malam Tuhan berbagi kebaikan sehariannya. Allah kumpulkan malam hari kan hanya Allah beri. Siapa yang diberi? Orang yang bangun tengah malam beribadah. Bahkan dikatakan jauh nama wali tidak diangkat menjadi wali kecuali pada malam hari. Wali tidak diangkat menjadi wali kecuali pada malam hari. Jadi jangan sampai kita tadi itu banyak tidurnya. Kenapa? Karena tidur itu adalah sebab bahwa malah yang fa'ufiddin, terbuangnya waktu kita di dalam urusan agama. Habib Umar, Sayyid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu dia paling banyak sehari guring dia 2 jam. Rugi di sini banyak guring hilang waktu. Ujar Imam Ghazali anggap kita sehari ini di sini normal guring 8 jam. Hari semalam. Kali umur kita 60 tahun aja kurang lebih di sini kurang lebih tidurnya kita 20 tahun. Kita buang waktu 20 umur 8 jam rutin hari guring sehari semalam guring 8 jam kali anggap usia normal 60 tahun kurang lebih guringnya kita 20 tahun hilang 20 tahun. Jadi kayak apa kita mengatur benar-benar pola tidurnya, makannya, berarti perlu ya dengan kebaikan yang disampaikan oleh dokter dan tabib, begitu juga dengan kebaikan yang disampaikan oleh orang-orang sholihin harus seimbang. Sehingga apa? Baik dunia kita, baik akhirat. Dan ini perlu benar karena 3 perkara inilah yang menjadi daripada sebab kebaikan dan kebinasaan di dalam hidup kita, lebih-lebih lagi di akhirat. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kebaikan ke dalam hidup kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh-salehah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang baik diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah. Yang masih hidup dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah. Yang punya hajat dan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya masalahnya diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah. La hadiniya wa qulina salih jamila syahna la khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitan
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti dijawabnya singkat aja. Tadi Habib menyinggung masalah nafsu. Dan nafsu ini kan ada lama mutmainah dan seterusnya. Mungkin Habib sedikit mengurai yang mana nafsu ini yang bisa dipelihara, yang mana harus dibuang. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, jadi nafsu itu ada tingkatannya dulu ketika kita belajar kitab Al-Walad. Dulu pernah diterangkan ya, bahwasanya nafsu itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Nafsu yang paling banyak melekat di dalam diri kita itu adalah nafsu al-amarah namanya. Al-amarah bisu, nah itu dikatakannya. Nah itu nafsu yang dia tadi itu mengarahkan kepada kita kepada kejahatan terus. Ya. Kalau nafsu yang lawamah ya sama, arahnya ke sana. Kalau nafsu yang mutmainnah, nah ini kita bisa tadi itu mendidik, melemahkan, mengalahkan sampai nanti ada di nafsu mutmainnah itu ya. Nah, jadi latihannya kita itu sebenarnya penamaannya saja, penamaannya saja. Ya, kita mungkin mau cari ini namanya kayak apa kategorinya. Tapi kita tadi itu perlu agar meningkatkan kualitas daripada akal kita agar di atas daripada nafsu kita tadi. Ya, nah, jadi itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat diri kita ini ada contohnya kemana, kemaksiatan. Kalau sudah mengarah kepada kebaikan, langsung kerjakan, begitu ya. Nah, di sanalah nanti kita mendapatkan mutmainnah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah. Nah ini nafsu di atas apa tadi? Mutmainnah itu namanya nafsu mardiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melemahkan sudah, kalau kita dapat mardiyah, dapat nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil oleh Allah untuk masuk surga. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya, sudah.